segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mandi dan tinggalkan cara hidupku yang ramai. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ada orang-orang tertentu yang hidup kudus demi mengejar keselamatan. Itulah sebabnya ia berusaha menahan diri dari berbagai hawa nafsu kedagingan. Bahkan bisa secara ekstrim mengekang dirinya dari hal-hal yang wajar. Misalnya pernikahan, makanan sehat, dan lain-lain. Tujuan ia melakukan tindakan pengekangan diri itu adalah untuk mendapatkan kelepasan dari belenggu kedagingan itu, sehingga ia akan beroleh keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah tujuan orang Kristen hidup kudus? Apakah untuk mengejar hal yang sama? Firman Tuhan mengingatkan kita, orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Petrus menasehatkan umat Tuhan dengan suratnya ini agar mereka hidup kudus dengan menyadari status mereka yang telah beroleh keselamatan sebagai umat dari Tuhan yang kudus. Umat Tuhan hidup kudus karena mereka telah ditebus dari cara hidup yang masa lampau yang sia-sia, yaitu hidup dalam penyembahan berhala, sebagaimana dulu nenek moyang bangsa Israel melakukannya. Mereka sadar harga tebusan itu melampaui nilai perak dan emas, yaitu darah anak domba Allah Yesus Kristus sendiri. Tuhan menyelamatkan umatnya dari belenggu kedagingan. Harga yang dibayar untuk menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Emas dan perak, barang-barang itu fana dan dapat rusak, dan karena itu tidak bisa menebus jiwa kita kepada keabadian. Darah Yesus Kristus adalah satu-satunya harga penebusan manusia. Penebusan manusia itu nyata, bukan kiasan. Kita dibeli dengan harga, dan harga itu sepadan dengan pemberiannya. Sebab itu adalah darah Kristus yang mulia,
Darah itu adalah darah orang yang tidak bersalah, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang diperlambangkan dengan domba Paskah. Dan darah itu adalah darah seorang pribadi yang tak terhingga nilainya, sebab ia adalah anak Allah, dan karena itu disebut darah anak Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Rancangan Kristus dalam menumpahkan darahnya yang paling berharga adalah untuk menebus kita, bukan hanya dari kesengsaraan kekal di akhir, melainkan juga dari perilaku atau hidup yang sia-sia di dunia ini. Perilaku yang sia-sia itu adalah perilaku yang kosong, sembrono, membuang-buang waktu, dan tidak mendatangkan kehormatan bagi Allah dan nama baik agama, tidak menginsapkan orang-orang kafir, dan tidak menghibur serta memuaskan hati nurani manusia sendiri. Bukan hanya kefasikan secara terang-terangan, melainkan juga kesia-siaan dan tidak bermanfaat. Perilaku kita merupakan hal yang sangat berbahaya. Karena itulah Yesus perlu menebus kita. Karena itu camkanlah firman Tuhan. Jangan mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja dengan kita menghina dan menyangkali karya Kristus di salib. Perenungan akan penebusan kita haruslah menjadi pendorong yang kuat dan terus-menerus untuk hidup kudus dan takut akan Allah. Allah mengharapkan agar orang Kristen hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen, tetapi hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.